baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja, selamat beribadah. Tema kita bulan Mei adalah ujian atau testing. Ayu berkata demikian. Kalau ia menguji aku akan dipukul seperti emas. Nah, kalau diuji Tuhan, siap-siap berkemenangan. Amin. Amin. God bless you all. Tes. Tes, tes. Tes. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Shalom. Saya mau menyapa juga yang ada di lantai bawah. Shalom. Yang juga beribadah secara online pagi hari ini, dimanapun kita berada. Katakanlah bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Kami datang kepadamu Bapa kami yang di surga. Sungguh kami mengucapkan syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Dalam kami bekerja, kami berumah tangga, kami studi, bahkan di dalam semua aspek kehidupan kami Tuhan. Tuhan selalu ada menyertai kami. Tuhan selalu ada berjalan di dalam kehidupan kami. Sekalipun hari ini kami mengalami banyak masalah, sekalipun kami mengalami banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, namun kami datang kepadamu, merendahkan hati kami kepadamu saat ini. Kami mau menaikkan kepercayaan kami, keyakinan kami bahwa Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak bagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak bagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan yang menuntun suara-Mu, tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku.
sahabatku, ku saksi kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyatakan kepadamu Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Untuk hidup kami Tuhan, panjang hidupku Kau setia. Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sementara musik mengalun, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan? Seberapa sadarkah kita bahwa saat kita di dalam kelemahan kita, saat kita di dalam keadaan titik terendah kita, tanpa sadar kita melupakan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan. Padahal firman Tuhan dengan jelas, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Hari ini, di saat Roh Kudus dicurahkan, di saat kita mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus, pagi hari ini mari datang, mari kuatkan kembali iman kita. Perkatakan, sepanjang hidupku Tuhan Engkau setia. Sepanjang hidupku Tuhan Engkau terlalu baik Tuhan. Kurabataka shikira larabalabo.
Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang di lantai bawah juga katakan bersama. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidup kami Tuhan. Sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami kan nyanyikan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami bermazmur memuliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Yara lara lara basyadi, kita kata yara malamu. Mari bawa pujian, mari bawa pengagungan kita di hadapan Tuhan. Mari muliakan Tuhan. Sepanjang hidup kami, semasa hidup kami. Ya laraba ya rabu, ya ramasane, ya laraba ya ramase. Urabala ya rabala ramasane. Urabala ya rabala Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus, segarkan kami Roh Kudus. Jiwa yang dahaga, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, segenap hati memuliakan Engkau Tuhan. Ya lara-lara-lara-mase. Haleluya. Shikira-baya-lara-lara-lara-lara-lara-lara-lara-mase. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah junjungan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan penolong dalam hidup kami.
kasih Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari, sangat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, bila pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau kami melangkah Tuhan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang kami percaya, dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Dialah dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Kuasa Roh Kudus mengalir saat ini. Tiada yang mustahil. Mari saudara, saya kita berdiri saudara. Bukan terbang tinggi bagaikan raja wali, kami terbang tinggi Tuhan. Persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari yang percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan bersama, katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja, melintasi awan badai. Persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya bersama Yesus kami berkemenangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bahwa Tuhan hadir, Roh Kudus hadir dan mengurapi dan memberkati kita. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan hari ini dan membebaskan kita. Saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, maka kita dipenuhi dengan sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ayo yang di lantai bawah juga bangkit berdiri dan bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hari ini adalah hari Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, menyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya bahwa Roh-Nya ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, membebaskan kita. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengangkut
kuasa Roh Kudus mengalir buat setiap hati kami. Mari yang tidur lawatan, angkat tanganmu. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya. Mari samakan nada kita dengan surga, karena Roh Allah ada di tengah-tengah kita, membebaskan dan melepaskan. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, curahkan dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, amin. Kebesaranmu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyian pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Berapa banyak yang percaya Roh Allah mengurapi, membebaskan kita. Kalau hari ini terjadi mujizat, terjadi kelepasan, haleluya. Ayo juga Bapak Ibu yang di lantai bawah, gerakkan nafas memuliakan Tuhan. Haleluya. Di hadapan tatamu ya Tuhan, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Semuanya di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Mulia bagi Tuhan. Silakan kembali duduk saudaraku. Haleluya. Kita akan memberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan kita hari ini, saudara. Mari siapkan korban persembahan kita. Juga setelah itu ada haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini sungguh kami bergelora. Hati kami dipenuhi Roh Kudus.
Kami rindukan Tuhan, lawatan-Mu terus menerus terjadi Tuhan. Hari ini Tuhan, di hadapan tahta-Mu Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kami memberi dengan penuh sukacita, rela hati Tuhan. Dan kami menabur Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami tabur Tuhan, kami akan menuai berlipat kali ganda Tuhan. Karena itu memang bagian dari janji firman-Mu Tuhan. Terjadilah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku hidupi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Pada hari ini akan diadakan penyerahan anak dengan nama anak Gwen Emily Immanuela.
dengan nama Papa Yosua Aditya Santoso dan nama Ibu Gabriela Francisca. Ya, saya mengundang bagi orang tua yang ingin menyerahkan anak. Sebelah sini. Ngadep sini. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akan menumpangkan tangan. Kita akan mendukung di dalam doa dan saya akan bacakan dasar firman Tuhan untuk penyerahan anak. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Nah, hari ini untuk Yosua Aditya Santoso dan Gabriela Francisca, bersyukur ya diberikan karunia seorang anak, dan tugas orang tua adalah mendidik, mengajar, dan membawa anak ini untuk hidup takut akan Tuhan dan mengenal Dia. Apakah Anda bersedia untuk mendidik dan mengajar? Ya, mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini Engkau melihat kedua anak-Mu Tuhan, untuk Yosua Aditya Santoso dan juga Gabriela Francisca, membawa anaknya untuk diserahkan kembali kepadamu, yang bernama Gwen Emily Immanuela. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyerahkan anak Immanuel, Gwen Immanuela, ke dalam tangan-Mu. Dan Kau yang memberkati Tuhan, untuk Yosua dan Gabriela, Kau memberikan pengurapan, berikan Tuhan hikmat yang daripada-Mu untuk membawa dan mengajar, mendidik anak Gwen untuk mengenal Kristus dan hidup takut akan Tuhan. Dan hamba-Mu memberkati pagi hari ini, sebab firman-Mu berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, untuk memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hamba-Mu memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, bisa kembali menghadap sana, mungkin bisa dokumentasi. Mari kita bangkit berdiri. Dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan.
Ini kerinduan kami Tuhan pada pagi hari ini, bahwa hidup kami boleh terus Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya Engkau sanggup mengubah setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh selaras dengan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, dan hamba-Mu percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, Engkau bekerja dengan kuasa yang tidak terbatas. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, hari yang ketiga Bapak Ibu. Ya, dan saya rindu Bapak Ibu, sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, ya, saya belum membacakan firman Tuhan, saya ingin sedikit cerita kepada Bapak Ibu. Kalau saudara lihat di cerita di Alkitab, ya, karena tema ini juga awal bulan, ya, di bulan Mei ini adalah testing atau ujian. Saudara, kalau kita melihat cerita kehidupan daripada Ayub, maka saudara kita tahu bahwa Ayub ini bukan hanya sekedar mengalami ujian yang biasa, tetapi ketika saya membaca dalam kitab Ayub, saudara, Ayub ini mengalami sebuah penderitaan yang begitu berat. Dan saya percaya Bapak Ibu, bahwa Ayub kalau dia tidak hidup dalam takut akan Tuhan, ketika dia tidak melibatkan Tuhan, maka pada akhir hidupannya Ayub tidak akan dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi kita bisa melihat cerita ending daripada kehidupan Ayub. Ayub mengalami pemulihan, dan Tuhan memulihkan kehidupan Ayub 2 kali lipat, saudara. Dia diberkati Tuhan dalam segala hal yang luar biasa. Dan saya rindu Bapak Ibu pagi hari ini, bahwa saudara dan saya, kalau kita hari-hari ini sedang menghadapi ujian dalam hidup ini, saudara, kita butuh seorang penolong. Siapa saudara? Dia adalah pribadi Allah Roh Kudus. Mari saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Yohanes 14, ayat 16 sampai dengan 18. Yohanes 14, ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya sangat bersyukur Bapak. Ya, saya sangat bersyukur kepada Bapak karena Bapak memberikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pergi ke surga, Dia memberikan Roh Kudus. Saudara, pernahkah saudara berpikir, apa sih maksudnya Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus setelah Dia bangkit dari kubur, dan Dia menemui semua murid-muridnya, kenapa Yesus harus naik ke surga, Bapak Ibu? Pernahkah saudara berpikir? Kan sudah nyaman ya Tuhan Yesus itu ya, bersama dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya juga sudah nyaman. Ya, kalau ada apa-apa langsung cerita kepada Tuhan Yesus. Dia bisa menyampaikan unek-uneknya. Dia bisa menyampaikan beban. Ya, makanya ada sebuah lagu, sampaikan bebanmu. Ya, saudara, lagu itu berkata bahwa ketika saudara punya beban, saudara bisa langsung datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya mengerti ini saudara, saya berkata kepada Tuhan ya, di dalam hati saya, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau memberikan seorang penolong. Dan saudara, penolong yang saudara terima hari ini adalah, kalau saudara rindu dan percaya, Dia adalah penolong yang ajaib. Saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan,
saya merasakan sendiri bagaimana pertolongan Roh Kudus itu nyata dalam hidup saya. Bahkan di saat saya juga mengalami yang namanya kesedihan, saudara, Roh Kudus itu adalah seorang penghibur. Penghibur yang luar biasa, saudara. Dan kalau saya bisa berdiri hari ini, kalau saya bisa melayani, itu semua karena pertolongan daripada Roh Kudus. Saudara, sampai hari ini, kalau saya masih bisa melayani, bahkan saudara, ketika saya menikmati waktu persekutuan yang indah, di dalam waktu persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, saya merasakan bahwa ada Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah seorang penolong. Dia akan membela saudara, dia mendampingi saudara, dia akan menguatkan saudara, bahkan dia akan memberikan saudara hikmat. Dan saya percaya saudara, ketika saudara melibatkan Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus menguasai dalam seluruh hidupmu, engkau akan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, tahukah saudara, ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Dia sudah memberikan kemenangan. Tetapi Tuhan mau supaya saudara menjadi orang yang berbeda. Saudara akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Seperti tadi di khotbah, di pagi hari, saudara, saya percaya Pastor Ardian dia berkata, ketika saudara menerima pengurapan daripada Roh Kudus, saudara akan menjadi orang yang berbeda. Saudara ada di atas level orang rata-rata. Dan saudara, inilah identitas saudara dan saya. Saudara tangkap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara bukan seorang pecundang. Mungkin hari-hari ini saudara gagal. Tetapi saya percaya saudara, ketika saudara melibatkan Roh Kudus, dan saudara selalu mengandalkan pertolongan kuasa Roh Kudus, saudara akan menjadi orang yang berhasil. Berhasil dalam segala hal. Saudara tidak akan menjadi mudah kecewa. Saudara tidak akan mudah menjadi putus asa. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, menguasai hidupmu, saudara akan menjadi orang yang berbeda. Saudara pasti punya mindset yang berbeda. Ketika saudara menghadapi tekanan, beban, permasalahan dalam hidupmu, saudara tidak lagi menjadi takut. Sebab firman Tuhan berkata, saudara, Yesus akan datang kedua kalinya. Dan dia akan datang ke dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, adakah iman di muka bumi? Saudara, saya percaya ketika saudara melibatkan, bahkan saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hidupmu, saudara tidak akan menjadi pribadi yang kecewa. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus, saudara. Dicatat dalam kitab Matius dan Lukas. Saya mau berkata kepada saudara semua jemaat pada hari ini. Mungkin saudara hari-hari ini merasa bahwa hidup ini begitu berat. Mungkin saudara memiliki persoalan yang begitu besar. Mungkin saya mau berkata bahwa Bapak, Ibu Gembala, Ketua KPK, semua terbatas, tidak bisa menolong saudara. Tetapi saudara punya penolong yang ajaib, yaitu Roh Kudus. Dia Allah yang hidup, saudara. Saudara, kalau saya hari-hari ini sibuk bekerja ya, saya mau sedikit kesaksian. Saya mau berkata kepada saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya dari pagi sampai malam, saya ada di tempat usaha. Dan setiap pagi, saya selalu bangun, saudara. Saya mau berkata bukan karena saya hebat. Tapi ketika saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, saya rindu besok pagi, saya bangun dan saya berdoa. Dan saya merasakan sendiri, saudara, Roh Kudus itu adalah Allah yang memberikan kekuatan. Saudara, sampai hari ini pun saya masih mengikuti doa fajar. Dan saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara punya kerinduan, Roh Kudus lebih lagi. Dia akan memampukan saudara untuk saudara melakukan apa yang sesuai dengan dikatakan firman Tuhan. Saudara, secara fisik saya capek. Saya lelah, tetapi saya percaya ketika saya mengandalkan Tuhan, saya tidak mudah menjadi lelah. Saya merasakan kekuatan, saudara. Ya, kemarin dari ibadah youth juga saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat.
Bahkan saya bilang, wah ini ibadah bukan ibadah pencurahan Roh Kudus lagi, tapi seperti ibadah KKR, saudara. Tadi pagi juga gitu, saya ngerasakan bahwa saudara, Tuhan mau hari-hari ini sedang ingin membangkitkan suatu umat pilihan. Yaitu apa saudara? Umat yang tahu memuji dan menyembah Tuhan. Umat yang menjadi seorang yang saksi Kristus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, siapakah yang hari-hari ini saudara yang rindu untuk dipakai Tuhan, saudara menjadi saksi Kristus yang luar biasa? Kalau saudara rindu, datanglah. Minta Roh Kudus masuk dalam hidupmu, menguasai hati dan pikiranmu, maka saudara akan menjadi orang yang berbeda. Saudara bukan lagi menjadi orang yang lemah, tapi saudara menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan saudara bisa mengatasi semua persoalan dalam hidupmu. Saudara, saya percaya hari-hari ini semua, baik hamba Tuhan, jemaat, menghadapi persoalan dalam hidupnya. Tetapi saudara, yang membedakan adalah ketika saudara punya Roh Kudus, saudara bukan seorang pecundang, saudara bukan orang yang gagal, tapi saudara adalah lebih daripada pemenang. Karena itu yang sudah Tuhan gariskan, saudara. Tuhan menggariskan supaya saudara dan saya bukan lagi menjadi orang yang terus-menerus ada di dalam kekalahan, tetapi saudara menjadi orang yang kuat dan saudara menjadi seorang lebih daripada pemenang. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus yang diutus itu adalah pribadi yang akan diam di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saudara, ketika Musa berdoa, kalau saudara baca di dalam Keluaran 33, Musa berdoa, dia hanya minta penyertaan Tuhan. Dan dia berkata, biarlah ketika penyertaan Tuhan nyata atas bangsa Israel, maka bangsa Israel dibedakan dari bangsa yang lain. Saudara dan saya, kita adalah orang yang berbeda. Karena apa saudara? Karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Saudara disertai. Dan saya percaya saudara, ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, ketika Tuhan menyertai engkau, engkau akan menjadi orang yang berhasil dalam segala perkara. Pelayananmu diurapi, diberkati, pelayananmu berhasil, hidup dalam sekuler. Saudara dimanapun saudara bekerja di marketplace, saudara juga akan menjadi orang yang berhasil ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Saya percaya saudara, hari-hari ini Tuhan mau supaya saudara mengerti bahwa destiny saudara adalah orang-orang yang berhasil dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara, Tuhan tahu kebutuhan yang paling terbesar bagi kehidupan manusia, dia memiliki seorang penolong. Saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan dengan sempurna, tetapi Tuhan tahu bahwa Adam butuh seorang penolong, maka diciptakanlah Hawa. Dan saya juga percaya saudara, ketika saudara hari-hari ini yang sedang bergumul melawan dosa, mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya persoalan yang begitu berat, saudara butuh pertolongan, yaitu siapa yang menolong saudara? Roh Kudus. Dia Allah yang hidup, dia nyata saudara. Bahkan ketika saudara berkata, Tuhan aku butuh, maka Roh Kudus segera datang. Karena apa saudara? Karena Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk menjadi penolong yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, pagi hari ini saya tidak perpanjang khotbah saya, tetapi saya rindu hari ini, saudara yang punya pergumulan hari ini, saudara yang butuh pertolongan Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Roh Kudus siap menjadi penolong yang ajaib, penolong yang luar biasa. Karena memang dia diutus oleh Bapa untuk menjadi penolong saudara dan saya. Buka hatimu, saudara jangan takut ketika saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Dan saya percaya, saudara akan menjadi manusia yang berbeda. Saudara tidak lagi menjadi manusia yang sama dengan orang-orang dunia sana, tapi saudara akan diangkat hidupmu. Engkau punya orang, engkau menjadi orang yang berkuasa, engkau menjadi orang yang berbeda.
dan kau ada di atas rata-rata karena Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Mari saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Saudara, kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini, dan saya percaya saudara, kalau saudara yang punya pergumulan permasalahan hari ini datang kepada Tuhan, Dia ada di sini dan Dia mau menjadi penolong saudara. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Datang dengan segala kerinduanmu pada pagi hari ini. Dia ada di sini. Dan Dia siap untuk menjamah. Bahkan Dia akan mengubah hidup saudara. Saudara tidak lagi menjadi umat yang terus-menerus gagal. Mungkin hari-hari ini saudara berkata, Tuhan, aku rindu punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi saudara seringkali gagal. Saudara sulit sekali untuk mengalami breakthrough dalam kehidupanmu. Undang Roh Kudus, biarlah Dia menguasai hidup dan pikiranmu, perasaanmu. Dan saudara akan menjadi orang yang berbeda. Roh Kudus, kau hadir di sini. Dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dia selalu terbuka buat saudara. Dia sangat mengasihi engkau. Dia adalah Allah itu sendiri. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari buka hatimu. Jangan merindukan Roh Kudus untuk memenuhi hidupmu. Buka hatimu. Buka hatimu, jangan keras hatimu. Yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, minta. Karena yang membaptis engkau adalah Kristus sendiri, bukan baptisan manusia. Baptisan air dilakukan oleh manusia, tetapi baptisan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Buka hatimu, katakan, Tuhan Yesus, aku rindu dibaptis dengan Roh Kudus.
Baptis aku dengan Roh Kudus. Ampuni segala dosa kesalahanku. Yang masih hidup sembrono, mari engkau tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Biarlah Roh Kudus masuk dalam hidupmu dan memimpin hidupmu di sepanjang waktu. Bagi yang sudah pernah dibaptis oleh Roh Kudus, engkau minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda bahwa engkau dibaptis dengan Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Bagi engkau yang sudah pernah berbahasa lidah tapi lupa karena tidak pernah dipakai, mari mulai dengan iman. Engkau berkata-kata dengan bahasa lidah. Uratakaramasi. Ya rala pakara la pakara la pakara la pakara 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 pakara. Sikini ya rala pakaya rama. Inadakara la masih. Pakara masih. Yes, terus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Pakara pakara. Saya mengundang berkeluarga untuk maju ke depan, baik itu hamba Tuhan maupun jemaat yang datang satu keluarga. Silakan maju ke depan. Saya akan mendoakan, karena gereja terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat, dan biarlah tiap-tiap keluarga mendapat pengurapan yang baru, sehingga mereka di dalam satu kesatuan membangun tubuh Kristus. Tetap dalam suasana hadirat Tuhan dan penyembahan. Perlahan-lahan saudara boleh maju ke depan. Satu keluarga. Kita yang tidak bawa suami atau istri boleh bergandeng tangan dengan sahabatnya ya. Saya minta hamba-hamba Tuhan untuk dapat membantu mendoakan mereka. Musik dengan lembut. Agak maju enggak apa-apa, supaya cukup. Mungkin 2 kursi bisa dimundurkan. Korala pagamasyani. Haleluya. Ini naramu. Hirara kamu. Ikapara lamase. Haleluya. Haleluya. Sama anak enggak apa-apa. Sikine kirataka masoromo ya para lamase ya pagara lamo. Haleluya. Haleluya. Kalau tempat enggak cukup enggak apa-apa, nanti bergantian ya. Kata-kata pakote kira kasih kira ya masih. Haleluya. Inilah hamba-hambamu, inilah keluarga Kristus.
Segala urapi mereka Bapa, urapi mereka ya Roh Kudus, penuhi mereka sehingga mereka mampu untuk berdiri di hadapan tahta kudus-Mu. Mereka mampu menjalani hidup ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kalian saja yang menyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Silahkan suaramu keluarkan, minta dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang berdiam diri, nyanyikan lagu ini dengan kuat-kuat. Sekali lagi. Kuasa-Mu Tuhan bekerja, kuasa-Mu. Inilah kerinduan umat-Mu Tuhan, untuk mendapat keurapan-Mu Bapa. Sebab tanpa urapan kami bukan siapa-siapa, tanpa urapan kami tidak bisa berbuat suatu apa. Kami perlu urapan-Mu Tuhan. Yes, curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa. Inilah urapan baru dari Tuhan Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus memenuhi hidupmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru dari Tuhan dalam nama Yesus. Segala apa saja yang kau perbuat, kau akan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima urapan baru. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang mari maju. Terima urapan baru dari Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Tuhan memberi kau hati yang baru. Dalam nama Yesus, mujizat terobosan terjadi dalam hidupmu. Kita akan serahkan anakmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau sehat, engkau kuat untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima urapan baru. Terima urapan baru. Penuh. Hatiku penuh dengan sukacita dalam nama Yesus. Tuhan
Terima urapan baru, urapan yang memampukan engkau untuk melayani Tuhan dalam nama Yesus. Gandeng tangan, gandeng tangan. Engkau sudah dipanggil sejak dahulu kala, bahkan sejak engkau belum lahir. Engkau adalah pelayan-pelayan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Terima pengurapan yang baru dalam nama Yesus. Segala engkau diberi kekuatan baru, engkau diberi hati yang tulus ikhlas dalam melayani rumah tangga keluargamu. Dalam nama Yesus, terima urapan baru. Urapan engkau diberi sukacita, engkau harus melayani Tuhan di dalam kesendirianmu. Tuhan menaruh hatinya padamu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima urapan baru. Jangan takut dalam hidupmu, karena Tuhan sudah punya rencana yang indah dalam hidupmu. Sikit takara-takaramu, setiap kata yang kau ucapkan akan menyenangkan hati Tuhan. Ucapkanlah yang baik, ucapkanlah yang positif, karena Tuhan senang, disenangkan oleh kata-katamu. Segala sakit penyakitmu sudah ditanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau menerima kesembuhan ilahi pada siang hari ini. Terima dalam nama Yesus. Apa saja yang kau kerjakan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima urapan baru. Gandeng tangan. Kau diberi hati yang baru, hati yang kuat, hati yang terus melayani dan menyembah Tuhan. Segala apa yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Di dalammu sudah ada urapan, Tuhan katakan. Tetapi urapan itu belum penuh. Kau harus menambahkan setiap hari, setiap hari. Makin penuh, yes, terus sampai meluap keluar, sampai meluap mengalir. Kurapan mengalir terus, mengalir sampai membual-bual airmu. Terima urapan baru. Mengalir, jangan takut. Hidupmu dalam genggaman Tuhan. Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Kau akan melihat beberapa hari ke depan Tuhan berperkara dengan engkau, dan kau akan melihat mujizat demi mujizat setiap hari. Terima kesehatan dari Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Sikit Urapaka masyane. Kau melihat kekasih Tuhan. Dia adalah anakmu. Sekali-sekali engkau tidak pernah meninggalkannya. Sikara takara masike. Ia ada di dalam ruang mata Tuhan.
Biarlah hadirat-Mu selalu memenuhinya. Engkau mengubahkan hatinya. Yang keras Engkau lembutkan. Membuat kedua tangannya berhasil di luar ekspektasi manusia. Tuhanku terlebih besar. Engkau akan tegak berdiri di hadapan Tuhan dan membuat banyak orang terpesona karena Tuhanmu lebih besar dari segala permasalahanmu. Terima urapan baru. Jangan takut karena engkau selalu berpikir secara manusia. Berpikirlah dengan pikiran-pikiran Kristus. Tuhan melihat segala talentamu. Engkau akan berdiri di hadapan Tuhan dan engkau akan melipat gandakan segala talentamu itu di dalam nama Yesus. Terima. Gandengan tangan. Terima urapan baru. Yes, mengalir kuasa Roh Kudus. Terima urapan baru. Tuhan tidak seperti apa yang kau pikirkan, tetapi Tuhan tahu kerinduanmu. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi hidupmu di seluruh jalan hidupmu. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir. Jangan takut akan masa depanmu, akan hidupmu. Seringkali engkau khawatir, tetapi pada siang hari ini taruh kekhawatiranmu pada kaki Kristus. Karena Yesus berkata, di tanganku terlukis engkau, aku melukiskan engkau di mata ruang mataku. Terima pengurapan baru dari Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Memulihkan jiwamu, memulihkan seluruh hidupmu, roh jiwa tubuhmu. Terima kuasa Roh Kudus. Janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. Urapakah sikirnya takaya masikir, sikaralah kaya masyana. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Sikirna kaya rala kasih. Kobara kata karamasyana, sikarala bakara takara. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tetapi kekuatan-Mu lah yang nyata dalam hidup kami. Seringkali kami lemah, seringkali kami takut, seringkali kami khawatir menghadapi hidup ini. Tetapi siang hari ini Engkau memberi kami kekuatan yang baru, yaitu urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu lah yang kami perlukan Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau, agar kami dapat menjaga urapan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau tetap dekat dengan-Mu. Kami mau bersekutu dengan-Mu setiap hari. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami, dan kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu.
Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.